Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Malik dengan NIM C1CM0191136 dari kelas R9. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fikih zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa, zakat berasal dari bentukan kata zakat yang berarti bertambah, suci, tumbuh, barakah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Yang pertama, hukum zakat yaitu wajib ain bagi orang yang telah cukup syarat-syarat dan termasuk salah satu rukun Islam. Wajib zakat. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu merdeka, dan yang kedua Islam, yang ketiga baligh dan berakal, dan yang terakhir mencukupi satu nisab. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam setelah selesainya bulan Ramadan sebelum sholat Id, berupa satu sa' atau 2 dari makanan pokok menurut tiap-tiap tempat. Yang kedua, ada zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara. Adapun beberapa macam zakat mal antara lain, yang pertama, zakat rikos, harta terpendam. Zakat rikos adalah emas dan perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah. Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam kaum jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 atau setara dengan 20% dari 100% tersebut. Yang kedua, ada zakat hewan sapi atau kerbau nisab. Dan yang ketiga, ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang berbentuk simpanan. Sedangkan bila berbentuk perhiasan yang sering dipakai atau dikenakan, maka tidak termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Terus zakat tanaman. Zakat tanaman, tidak semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya jenis tanaman-tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat. Tentang sifat tanaman yang wajib dizakati, yaitu yang pertama, tanaman itu sengaja ditanam oleh pemilik untuk diambil hasil panennya, dan yang kedua berupa hubub dan simar. Yang dimasuk dengan hubub adalah jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum, dan sejenisnya. Yang ketiga, tanaman tersebut hanya terbatas pada makanan pokok manusia seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Dan yang keempat, tanah disimpan untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir ada zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Orang mustahak zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, mereka terdiri dari 8 golongan. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Mustahil zakat itu ada 8 kelompok. Yang pertama orang fakir tadi, orang miskin, pengurus zakat, para mualaf, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan yang terakhir adalah mereka yang sedang dalam perjalanan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.